Panel yang kelima, ST Solar yang kelima yang kita turunkan buat kita inspeksi, buat kita cek, buat kita bersihin, buat kita kepoin. Apa yang terjadi setelah panel mulai meriah? Setahun kita pakai, kita eksploitasi, dan kita jemur di atas atap di Planet Bekasi tanpa standar pemasangan panel rias, pakai jurus ngasal, naruh di atas genteng tanpa ada space untuk sirkulasi udaranya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Di beberapa bagian ada garis. Nah, ini ada garis-garis seperti ini, snail tracknya. Kalau bener ini snail track ya. Nah, ini mungkin penyebabnya bisa juga akibat naruh panel nggak pakai jarak, jadi kepanasan, akhirnya ada retakan-retakan jalur. Nah, itu kenapa disarankan kalau naruh panel tuh harus berjarak minimal 20 atau 30 cm dari permukaan si genteng atau permukaan atap. Tapi ada juga sih ya yang naruh di atas asbes itu, jadi ya apa namanya, itu tergantung selera lah. Mungkin semua punya kalkulasi, punya perhitungan sendiri-sendiri, kenapa ditaruhnya ngasal, kenapa harus pakai space. Jadi masing-masing punya plus minusnya. Ini panel yang kelima, jadi ditemukan ada garis-garis seperti ini. Oke, 5 panel itu saya pakai mereknya ST Solar monokristalin. Satu panel beda merek sendiri, dan waktu pembeliannya juga lebih tua. Sekarang kita coba cek secara kasat mata penampakan dari panel yang udah terpapar selama setahun di atas atap gitu ya. Harga panelnya ini yang murah meriah, ST Solar, sekitar dulu sih beli mungkin sekitar 500 sampai 700 ribuan. Jadi kalau si ST Solar ini dibeli tahun kemarin 2020, kalau yang satu lagi nih AED Solar itu 2018. Jadi jauh lebih tua. Nah, dulu di YouTube itu belum banyak yang sharing, jadi saya beli panel tapi nggak berani pasang dan nggak berani uji coba. Jadi 2 tahun nganggur di gudang. Ada uang, ada barang. Jadi si AED Solar ini saya beli di mungkin 2018 atau sebelum 2019 ya. Jadi udah 2 tahun, ya setahun lebih lah ada di gudang. Mungkin 2 tahun lah, 1 sampai 2 tahun ada di gudang. Jadi belum berani saya coba. Harganya ini dulu 1, sekian. Kalau yang ST Solar itu 500 sampai 700 kalau nggak salah. Kalau lagi diskon saya dapat 500-an. Kalau harga normal mungkin di bawah 700 lah. Nah, kita lihat nih. Ini ternyata masih mulus nih. Ya, jadi untuk AED Solar ini saya nggak nemu jalur, tidak menemukan snail track. Nah, saya akan ini dulu ya. Saya akan elap dulu, bener nggak nih mata saya nggak ada garis-garis snail track. Ini malah labelnya ya yang hilang. Labelnya lebih banyak mereknya nih. Label belakangnya lebih banyak capnya nih kayaknya. Ini panel beda dengan yang 5 ini. Kalau ini ST Solar yang saya beli tahun kemarin. Nah, ini mereknya dulu, mereknya itu AED Solar, Taiwan katanya sih ya.
Jadi ini 2 tahun udah dibeli tapi nganggur di gudang. Saya nggak berani pasang, belum tahu cara pasangnya. Dan setelah kasus PLN blackout barulah saya berani untuk nyoba-nyoba si panel surya ini. Jadi ini secara tahun produksi ini mungkin udah lebih di atas 3 atau 4 tahun kayaknya. Kita cek nih ya. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Ini apa nih? Bukan. Ini kayaknya saya nggak nemu snail track ini. Mulus. Nah, kayaknya ini contoh panel yang kalau yang harganya agak lebih mahal, itu kualitasnya memang lebih oke. Silo kita. Nah, jadi dari sisi harga si ID Solar ini dulu belinya di atas 1,2, 1,1 lah, di atas 1 juta gitu ya. Karena dulu memang belum marak. Barang dari Tiongkok belum banyak masuk ke sini, jadi belum surplus. Sehingga pilihannya panel itu untuk 100 watt peak di atas 1 jutaan. Setelah belakangan mulai ada yang jual 700, 600, 500 gitu ya. Mulai banyak. Nah, kita akan kepoin bedanya apa sih harga panel yang di harga seperti itu dengan panel yang dulu harganya lebih mahal. Ini ya mudah-mudahan mata saya nggak salah ya. Ini mulus saudara-saudara. Tidak ada guratan-guratan seperti yang panel yang temen-temennya tadi. Ya, mulus banget. Jempol nih. Cuma sayangnya merek ini saya udah nggak nemu lagi nih di toko online. Mungkin dia offline kali ya untuk pemasangan proyek-proyek tertentu saja. Nah, dari sisi kepadatan panelnya juga memang kelihatan sih ini lebih solid gitu ya dibanding ini nih. Ini agak kurang hitam lah gitu. Kalau ini solid banget. Hidung mencrang kata orang Sunda mah. Bener, ini saya nggak lihat ada garis-garis seperti yang kita temukan di merek yang tadi, yang sebelumnya. Nah, kayaknya kita bisa bedakan ya. Jadi mana yang ada snail tracknya, mana yang bener-bener mulus gitulah. Masih seperti ketika dulu pertama kali kita beli. Apakah bener mata saya kelewat nggak nemu garis? Kita cek sekali lagi. Kayaknya sih emang kagak ada ya. Keren juga nih ID Solar. Oke lah, saya nggak nemu, jadi kita anggap aja ini nggak ada snail tracknya ya. Berarti ini kualitasnya, grade-nya ada di atas grade si ST Solar karena harganya juga beda. ST Solar di kisaran 5, 6, 700-an, ini di 1,2 dulu. Jadi kalau teman-teman mau beli 100 watt peak, harganya di atas 1 juta, nah dipakai setahun harusnya kayak si ID Solar ini. Mulus. Tapi kalau beli di bawah 1 juta, nah siap-siap panelnya ada snail track. Ke panel kelima, ST Solar. Kita cek secara kasat mata. Setelah kita jemur 1 tahun, apa yang terjadi? Nah, banyak garis-garis seperti ini ya. Ada garis, kemudian ini warnanya ada burik dikit. Panelnya burik.
Oke, tapi masih dikit sih, minor. Mungkin tahun pertama masih 80% kali ya kondisinya. Kita deketin, kita zoom. Nah, kalau kita zoom, nah ini lebih jelas nih. Jadi tiap jalur kayak ada retakan ya. Kenapakah ada jalur siput seperti ini? Apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi? Kita akan tanya dulu ke tulisan Om Temon ya. Kita cari. Bisa terjadi snail track. Oke, jadi dari 6 panel, 5 panelnya mulai ada snail track. 1 panel yang justru mantap banget, snail track saya nggak nemu. AID Solar. Oke, alhamdulillah nyari siput di atas genteng sudah dilaksanakan. Laporan selesai.